Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Talita Rizkyala Putra Effendi dari kelas H, NIM 509 akan mempresentasikan mind map tentang hukum jaminan. Yang pertama di sini ada pengertian hukum jaminan yang menurut para ahli dari C. Satrio. Menurut C. Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kreditur kepada debitur. Menurut uraian Satrio, hal ini menyangkut hak kreditor untuk mengabaikan hak kreditur. Kemudian ada Profesor Muhammad Ali Mansur. Menurut Profesor Muhammad Ali Mansur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antara kreditur dan debitur ketika agunan diperlukan dalam pemberian kredit. Kemudian menurut Sri Sudewi Mas Yun Sofyan menjelaskan hukum jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis dan memungkinkan pemberian fasilitas kredit melalui penjaminan barang yang dibeli sebagai jaminan. Kemudian ada sifat-sifat perjanjian jaminan, yakni ada jaminan umum dan jaminan khusus. Definisi dari jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta kekayaan debitur. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa benda-benda jaminan tidak hanya diperuntukkan untuk kreditur tertentu. Akan tetapi hasil dari penjualan benda yang menjadi jaminan akan dibagi secara seimbang untuk seluruh kreditur sesuai dengan jumlah hutang yang dimiliki oleh debitur. Adapun ciri-ciri jaminan umum. Yang pertama, para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren. Yang kedua, ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu. Yang ketiga, jaminan umum timbul karena undang-undang. Artinya, antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian, para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang. Kemudian ada jaminan khusus. Bentuk jaminan khusus muncul sebagai usaha untuk mengatasi kelemahan yang ada pada bentuk jaminan umum. Dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat kalimat yang berbunyi kecuali di antara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dengan adanya kalimat tersebut, dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat kemungkinan diadakan perjanjian yang menyimpang dari pengaturan jaminan umum. Bentuk jaminan khusus ditentukan secara terbatas dan tegas pada pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotek. Jadi adanya alasan untuk dapat didahulukan dapat terjadi karena kekuatan undang-undang, dapat juga terjadi karena diperjanjikan antara debitur dan kreditur. Kemudian ada ciri-ciri jaminan kebendaan. Yang pertama merupakan hak mutlak atas suatu benda. Yang kedua, kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitur. Yang ketiga, dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun. Yang keempat, selalu mengikuti benda di tangan siapapun benda tersebut berada. 5. Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian. Dapat diperalihkan secara hipotek bersifat perjanjian tambahan atau aksesorir. Kemudian di sini ada jenis-jenis jaminan kebendaan. Ada gadai, fidusia, dan hipotek. Yang pertama, gadai. Pengertian dari gadai berdasarkan pasal 1150 KUH Perdata adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepada debitur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur yang lain. Dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan dan biaya penyelamatan
Barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai yang harus didahulukan. Dasar hukum pada gadai pada pasal 1150 sampai 1160 KUH Perdata. Saat terjadinya gadai meliputi dua tahap, yaitu yang pertama terjadinya hak gadai adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan, di mana perjanjian ini bersifat konsensual dan obligatoir. Yang kedua, tahap penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerimaan gadai atau kreditur, karena benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur. Kemudian ada fidusia. Fidusia merupakan lembaga jaminan yang mirip dengan gadai, yaitu keduanya sama-sama mensyaratkan benda bergerak sebagai jaminan. Hal yang membedakan fidusia dengan gadai adalah pada fidusia, benda yang dijaminkan tetap dalam kreditur. Dasar hukum dari praktek fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sama dengan gadai, fidusia pada dasarnya adalah suatu perjanjian aksesorir antara debitur dan kreditur yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda milik debitur kepada kreditur. Namun, benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai pinjaman pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman. Untuk penyerahannya dilakukan secara constitutum possessorium. Artinya, penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas benda-benda yang bersangkutan karena benda-benda tersebut masih di tangan debitur. Kemudian ada hipotek. Berdasarkan pasal 1162 KUH Perdata, definisi dari hipotek ini adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda yang tidak bergerak untuk diambil daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Seperti hak jaminan yang lainnya, hipotek bersifat aksesorir. Dalam pasal 1164 KUH Perdata, objek hipotek adalah benda tidak bergerak, merupakan sebuah larangan untuk menjadikan benda bergerak sebagai objek hipotek. Hal ini diatur dalam pasal 1167 Kitab Undang-Undang. Akan tetapi setelah 33 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria atau UU-PA dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, maka hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah negara tidak dapat lagi dibebani dengan hak hipotek, melainkan telah diganti dengan hak tanggungan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Hingga sekarang, benda-benda yang dapat menjadi objek hipotek adalah kapal laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Menurut Frida Husni Hasbullah, hipotek mempunyai sifat hak kebendaan umumnya antara lain yang pertama absolut, yaitu hak yang dapat dipertahankan terhadap tuntutan siapapun. Yang kedua, droit de suite atau zakyevo, artinya hak tersebut selalu mengikuti bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada. Kemudian Kemudian droit de préférence, yaitu seseorang mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan piutangnya di antara orang-orang yang berpiutang. Lainnya, dalam pasal 1132, 1134 ayat 2 KUH Perdata. Selain itu, hipotek juga mempunyai sifat-sifat khusus, antara lain yang pertama, hipotek bersifat memaksa. Yang kedua, hipotek dapat beralih atau dipindahkan. Yang ketiga, hipotek bersifat individualitate. Yang keempat, hipotek bersifat menyeluruh atau totalitate. Yang kelima, hipotek tidak dapat dipisah-pisahkan onschuldigheidsbarheid. Kemudian, undang-undang yang mengatur dari hukum jaminan. Yang pertama ada pasal 1133 yang berbunyi segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah dan maupun yang baru akan ada
di kemudian hari menjadi tanggungan untuk perikatan seseorang. Kemudian pada pasal 1132 yang berbunyi, kecuali di antara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Kemudian pada pasal 1133, hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari hak gadai, dan dari hipotek. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.